Taiwan miliki senjata rahasia semikonduktor untuk meredam ambisi China menjadikan Ukraina berikutnya. Industri itu menjadikannya pemasok utama sebagian besar chip yang menggerakkan mesin paling canggih di dunia, dari Apple iPhone hingga jet tempur F-35. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, jadilah orang yang tidak ketinggalan berita dan mempunyai wawasan luas. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, keamanan Taiwan menjadi pembicaraan para pembuat kebijakan dan analis di seluruh dunia. Pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu diprediksi suatu hari nanti dapat mengikuti jejak Ukraina, dengan China berupaya mengambil alih wilayahnya. Baik Taiwan maupun Ukraina adalah negara demokrasi muda, yang identitas nasional dan kemerdekaan politiknya menghadapi ancaman agresi dari negara adik kuasa tetangga. Meski demikian, Taiwan dinilai memiliki senjata rahasia yang tidak banyak dibahas, dan merupakan kekuatan yang tidak dimiliki Ukraina, yakni dominasi dalam industri semikonduktor. Beberapa analis menilai, kekuatan itu dapat terbukti penting dalam mencegah invasi oleh Beijing, menurut laporan Al Jazeera. Invasi ke Taiwan dapat memicu kejatuhan ekonomi global, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, Pulau Taiwan memiliki posisi strategis dalam rantai pasok teknologi dunia. Perisai Silicon Taipei membuat taruhannya sangat tinggi bagi China. Presiden China Xi Jinping berjanji untuk merebut kembali pulau yang diperintah sendiri, jika perlu dengan paksa. Namun, Beijing sendiri sangat bergantung pada teknologi Taiwan untuk menopang industri-industri utama yang diandalkannya, agar dapat menggandakan produk domestik bruto PDB China pada 2035. Strategi pencegahan terpadu Taiwan membuat mengharuskan Beijing memilih tujuan nasional yang jelas. Jared McKinney, seorang sarjana di Air University, mengatakan, entah menaklukkan Taiwan, atau mempertahankan kemakmuran ekonomi. Industri strategis Taiwan. Pembuatan semikonduktor global terkonsentrasi di Taiwan, berkat 3 dekade globalisasi, yang memprioritaskan biaya rendah dan skala ekonomi. Taiwan kini menyumbang 92% dari produksi global, untuk node proses semikonduktor, di bawah 10 nanometer, di mana 1 nanometer adalah 1 miliar meter. Industri itu menjadikannya pemasok utama sebagian besar chip, yang menggerakkan mesin paling canggih di dunia, dari Apple iPhone, hingga jet tempur F-35. Gangguan 1 tahun pada pasokan chip Taiwan saja, akan merugikan perusahaan teknologi global sekitar 600 miliar dolar AS. Menurut sebuah studi, oleh Boston Consulting Group, jika basis manufakturnya hancur dalam perang, membangun kembali kapasitas produksi di tempat lain, akan memakan waktu setidaknya 3 tahun dan 350 miliar dolar AS. China pandai dalam algoritma, perangkat lunak, dan solusi pasar. Tetapi, industri mereka membutuhkan banyak chip komputer berperforma tinggi, HPC, yang tidak mereka miliki. Lebih lanjut menurutnya, jika konflik mengganggu pasokan mereka, itu akan secara dramatis memperlambat ambisi teknologi kecerdasan buatan, dan sinyal 6G China. Artinya, Beijing harus menyusun ulang seluruh strategi industri mereka. Ketergantungan itu, dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh Taipei, untuk menopang keamanan nasionalnya, menurut beberapa analis militer.
Sinyal peringatan. McKinney, yang menekankan pandangannya, tidak selalu mewakili pandangan Universitas Udara atau Angkatan Udara AS, mengatakan perisai Silikon Taiwan seharusnya bukan sekedar perangkat komitmen untuk pertahanan Amerika, namun juga pencegah terhadap agresi China. Tahun lalu, McKinney dan Peter Harris, seorang profesor ilmu politik di Colorado State University, menerbitkan sebuah makalah tentang brokenness strategi untuk menghalangi China. Studi mereka mengusulkan agar Taiwan dapat secara kredibel mengancam untuk menghancurkan infrastruktur perusahaan pemimpin industri Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pada awal invasi. Tindakan itu akan membuat Beijing kehilangan akses ke chipnya dan menimbulkan kerusakan serius pada ekonominya. Pencegahan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan melembagakan rezim sanksi semikonduktor multilateral. AS, Korea Selatan, dan Jepang dapat bergabung dengan Taiwan untuk menghentikan ekspor semikonduktor ke China jika memulai perang. Jika permintaannya adalah untuk memberikan sanksi kepada seluruh ekonomi China, Taiwan mungkin tidak mendapatkan cukup dukungan. Keraguan bahwa konglomerat dengan eksposur besar ke pasar China akan menarik diri. Cakupan sanksi semikonduktor yang relatif sederhana membuatnya lebih kredibel sebagai pencegah. Itu akan menjadi sinyal peringatan yang tidak dapat diabaikan oleh pembuat kebijakan China. Meskipun China tetap bergantung pada teknologi Taiwan untuk saat ini, namun China bekerja keras untuk membalikkan keadaan, di tengah tuduhan perburuan bakat dan pencurian kekayaan intelektual. Taiwan melarang perusahaan yang didanai China untuk berinvestasi dalam teknologi kelas atas. Mereka yang melanggar undang-undang spionase ekonomi terancam hukuman 12 tahun di balik jeruji besi. Bulan lalu, Taiwan menggerebek 8 perusahaan teknologi China dan menginterogasi 60 mata-mata China yang diduga mencoba memburu insinyur ahli Taiwan. Ancaman terbesar terhadap dominasi teknologi Taiwan yang berkelanjutan adalah perburuan bakat dari China daratan. Seorang ahli hubungan AS Taiwan yang akan mengambil posisi akademis di Akademia Sinika Taiwan akhir tahun ini, mengatakan, sejauh ini, China belum berhasil untuk chip kelas atas. Tetapi masuk akal bahwa China mungkin berhasil suatu saat nanti. Dan mengingat banyaknya sumber daya yang dimiliki Beijing, Taiwan akan berada di bawah tekanan konstan.